Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Hujan deras disebabkan 4 nagari di Kecamatan Sembilan Koto, Darmasraya terendam banjir. Pasca tewasnya puluhan pendaki di Gunung Marapi beberapa waktu lalu, 2 pejabat BKSDA Sumbar diperiksa polisi. Puluhan peraturan daerah tingkat provinsi mubazir karena tidak ada peraturan gubernurnya. Hujan deras yang mengguyur Darmasraya sejak Minggu sore hingga Senin dini hari menyebabkan meluapnya Sungai Batang Silago di Kecamatan Sembilan Koto dan merendam 4 nagari, yakni Nagari Banai, Silago, Lubuk Karak, dan Nagari 4 Koto di bawah. Banjir yang terjadi pada Senin malam itu merendam ratusan rumah dengan ketinggian air rata-rata 1 hingga 1,5 meter. Meski peristiwa banjir tidak bertahan lama, dan air sungai lekas surut, namun warga tetap harus berjibaku membersihkan rumah, pekarangan, serta peralatan rumah tangga yang terdampak banjir. Kami dapat informasi tadi malam kejadian banjir di sini. Pagi kita langsung cek ke lokasi ke lapangan dan sudah didapati bahwa banjir sudah surut dan masyarakat sedang melakukan pembersihan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh banjir. Dari pemantauan kami di lapangan ada sekitar 6 lokasi titik banjir yang terjadi di daerah ini. Selain banjir, akses jalan menuju lokasi banjir tertimbun tanah longsor. Tak hanya itu, beberapa tiang listrik juga ada yang patah. Dalam peristiwa banjir ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Kobaran api yang besar dengan cepat membakar sebuah rumah di Kelurahan Tanjung Saba, Kecamatan Lubuk Begalung, pada Selasa pagi. Selain rumah, kebakaran itu juga menghanguskan 2 buah sepeda motor. Mendapatkan laporan dari masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mengerahkan 7 mobil pemadam dengan 42 personel ke lokasi kejadian. Sampai di lokasi, personel damkar dengan cepat memadamkan api sebelum menyambar bangunan lainnya. Karena kebakaran terjadi di permukiman yang padat penduduk dengan rumah yang rapat. Kabid Ops Damkar Padang Sultan Hendra menyampaikan proses pemadaman api tak berjalan optimal karena petugas terkendala akses jalan ke lokasi kebakaran yang sempit. Beruntung, api dapat dipadamkan lebih kurang selama 1 jam. Adapun objek yang terbakar adalah 1 unit rumah, 7 armada yang kami kerahkan dengan personil ada 22 orang. Selama penanganan sekitar 1 jam dan itu kami terkendala dengan akses jalan masuk karena objek yang terbakar terletak di hunian padat penduduk. Dan alhamdulillah semuanya dapat berjalan lancar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai 600 juta rupiah. Sementara untuk penyebab kebakaran sedang dalam penyelidikan polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau yang sempat putus total akibat tertutup longsor pada Senin sore kemarin telah bisa dilalui kendaraan. Meski telah bisa dilewati, Dinas Pekerjaan Umum setempat masih menyiagakan alat beratnya di lokasi untuk mengantisipasi jika terjadi longsor susulan. Karena menurut ramalan BMKG daerah Timur Sumatera Barat akan diguyur hujan dalam minggu ini. Pengendara dan pengemudi yang melewati jalan ini diimbau petugas untuk tetap waspada karena rawan longsor.
Himbauan kepada masyarakat agar waspada terhadap longsor karena sekarang musim hujan, kita tidak tahu kejadian bisa seketika terjadi. Sebelumnya, ratusan kendaraan yang melewati jalur nasional itu harus antre sejak Senin pagi karena jalan yang akan dilaluinya tertutup material longsor dari dinding bukit yang ada di pinggir ruas jalan itu. Sebuah alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum setempat berupaya mengenyahkan material longsor yang menimbun badan jalan. Kondisi cuaca yang sering hujan menyebabkan jalan lintas Sumatera di Kabupaten 50 kota ini menjadi rawan longsor karena ruas jalan yang menghubungkan Sumatera Barat Pekanbaru ini berada di kawasan Bukit Barisan yang rawan longsor bila curah hujan tinggi. Sri Luis melaporkan dari Kabupaten 50 Kota. Selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Disambut ratusan mahasiswa dan pengurus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Mahfud MD sebagai Menko Polhukam RI menghadiri dialog kebangsaan yang digelar di Aula Gedung Universitas Muhammadiyah yang berada di daerah Pasir Jamba, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Minggu malam. Dalam sambutannya, Mahfud memberikan penjelasan bahwa meski dianggap sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama, Mahfud juga disekolahkan dan berguru di lingkungan Muhammadiyah. Ada 3 poin penting yang disampaikan Mahfud di depan ratusan mahasiswa dan pengurus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yakni menjaga keutuhan ideologi dan demokrasi, menindak segala tindakan intoleran dan terorisme, dan menjaga keutuhan NKRI. Satu, takdir, intoleran. Yang kedua, jihad. Itu kekerasan, pembunuhan terhadap orang yang berbeda. Ini. Lalu yang ketiga, ideologi. Sebelumnya, pada Minggu pagi, Mahfud juga menghadiri wisuda ke-133 di Universitas Negeri Padang dan memberikan orasi ilmiah di depan ratusan wisudawan. Dari Padang, Alfi melaporkan.